Selamat pagi, saudara. Selamat mengikuti perkuliahan kita pada pagi hari ini, kepelatihan olahraga dayung. Dan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan minggu lalu, yaitu tentang periodisasi dan kita implementasi di dalam konteks penyusunan program latihan. Saudara-saudara, sebelum ini kita melanjutkan perkuliahan, saya akan mereview pada beberapa pertemuan ya, beberapa kalimat terakhir yang di minggu lalu, maaf ya. Jadi pada saat itu saya menyampaikan atau kita membagi satu program yang jangka panjang 1 tahun dibagi di dalam periode-periode sampai 5 periode. Dan kali ini kita mencoba untuk mencermati itu tujuan-tujuan apa, target-target apa, goal-goal apa yang akan dicapai di masing-masing periode itu. Saudara-saudara sekalian, jadi pada periode 1 itu program di bulan Oktober. Jadi ada dua bulan ya. Kalau kemarin kita terakhir membahas periode 1 itu ada, ini contoh ya, sekali lagi ini contoh, bukan satu-satunya, jadi contoh. Kalau mau nanti dikembangkan dalam model atau mungkin pembagian yang berbeda, tidak masalah ya. Jadi itu di periode 1 pada bulan Oktober itu main effect-nya ya, target utamanya adalah strength ya, misalkan maksimum strength ya, maksimum strength. Kenapa ini di awal sudah dicoba untuk digembleng atau coba untuk dilatih secara optimal gitu? Karena ini akan mendasari beberapa komponen-komponen biomotorik yang lainnya. Terus kemudian yang kedua, target yang kedua atau secondary effect ya. Secondary effect itu mungkin bisa adalah daya tahan umum atau general endurance. Ya, jadi seperti itu. Ya, mungkin dengan program-program jogging ya. Ya, bisa jogging. Kalau tadi strength ya bisa menggunakan beban ya. Kalau untuk melatih strength itu efektif menggunakan beban. Tapi saya ingatkan sekali lagi, kalau kita melatih beban, tolong diingat prinsip-prinsip anatomis ya. Gerakannya adalah gerakan-gerakan yang mendukung gerakan yang sebenarnya. Fleksi dan ekstensinya itu harus betul-betul dianalisis dengan jelas. Berikutnya adalah di program periode 1 ini, yaitu bulan November, itu main effect-nya maksimum strength dan general endurance masih ya. Jadi dua hal ini yang masih menjadi ini mungkin, tapi variasi latihannya bisa ditambahkan. Jadi kalau ngomong masalah general endurance, kalau di darat mungkin bisa dengan long distance running ya, atau mungkin juga bisa menggunakan fartlek, cross country ya. Jadi itu kalau di air kita bisa menggunakan long distance rowing ya. Jadi mendayung dengan jarak yang panjang dengan tempo yang rendah. Jadi seperti itu mungkin akan meningkatkan daya tahan ya. Pada periode 2 di bulan Januari dan Februari ya, main effect-nya atau utamanya ya. Jadi dampak utamanya adalah general endurance dan muscular endurance. Nah, ini sudah agak berbeda yang tadi. Setelah kita di periode 1 kita pada maksimum strength atau strength ya, atau relative strength ya, mungkin karena tidak semuanya harus maksimum strength ya, tapi ada yang mungkin hanya dibatasi pada relative strength ya. Pada periode kedua ini ada muscular endurance atau daya tahan otot ya, daya tahan otot ya, dibuat di sini program-program untuk meningkatkan kualitas daya tahan otot atau muscular endurance. Jadi dengan latihan-latihan tertentu yang bisa meningkatkan local endurance atau daya tahan otot seperti ini. Pada periode ketiga itu efek utamanya adalah yang terkait dengan basic specific endurance. Yang dimaksud specific endurance ini adalah daya tahan disesuaikan dengan spesialisasi nomornya.
spesialisasi nomornya, ya. Jadi kalau misalkan itu nomornya itu schoolingnya, nomor-nomor double schooling atau single schooling ya, itu upper extremity atau ekstremitas atas dari tubuh ya, itu perlu ditingkatkan ya. Jadi daya tahannya, otot lengan, terus kemudian otot bahu, otot dada, otot punggung, ya itu perlu ditingkatkan ya. Terus kemudian jangan lupa bahwa di bawah juga lower extremity atau anggota gerak bawah di tungkai itu juga ditingkatkan ya. Ada perbedaan yang sangat signifikan antara upper dan lower extremity. Kalau upper extremity, saudara, itu lebih banyak gerakannya adalah gerakan pull. Tetapi kalau atau fleksi ya, kalau secara anatomis itu adalah fleksi. Tetapi kalau pada lower extremity itu lebih banyak gerakannya adalah ekstensi, terutama di lutut dan panggul. Namun di pergelangan kaki ya, di pergelangan kaki itu adalah plantar fleksi. Jadi seperti itu. Ini adalah satu hal yang perlu dipertimbangkan untuk latihan-latihan fisik spesifik endurance. Dan kualitas teknik tentunya di periode ketiga ini sangat perlu untuk ditingkatkan. Berikutnya pada periode 4 itu ini sudah pada periode yang menjelang kompetisi ya. Jadi untuk meningkatkan spesifik endurance seperti tadi, dan juga peningkatan-peningkatan terkait dengan kecepatan ya, race power. Jadi terkait dengan ini spesifiknya langsung gitu, biomotorik langsung. Itu kan kemarin pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas bahwa di situ lebih dominan itu power gitu. Kalau udah tanding gitu ya, udah lomba gitu, itu lebih kepada power ya. Jadi lebih ke arah situ bentuk-bentuk latihannya. Kemudian di periode 5 itu adalah program-program recovery ya. Jadi itu program-program recovery ya. Jadi itu. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi yang terkait dengan di awal bahwa saya pernah menyampaikan untuk masalah periodisasi ya, itu kita lebih banyak memainkan antara intensitas dan volume ya, intensitas dan volume. Dan di olahraga dayung khususnya rowing ini sangat mudah sebetulnya untuk diukur intensitasnya, karena kerjanya itu adalah kerja aerobik ya, jadi sangat mudah untuk diukur. Dan acuannya adalah 220 kurangi umur, itu untuk mengukur maksimum heart rate ya. Jadi di sini maksimum heart rate sangat menjadi indikator yang sangat dijadikan acuan untuk mengukur daya atau beban kerja atau intensitas ya. Nah, ada pembagian-pembagian yang mungkin perlu dipertimbangkan ya. Jadi saya juga membuat satu pembagian intensitas ya. Ketika kita pada denyut nadi sekitar 130 sampai 150, itu masih pada efek training yang masih persiapan ya, belum maksimal itu. Tetapi ketika sudah 140, 160 itu sudah mencapai 80% dan itu sudah mengarah kepada pembentukan atau adaptasi secara fisiologis ya. Secara fisiologis sudah mulai ada adaptasi latihan. Terus kemudian ketika kita meningkatkan denyut nadi 150 sampai 170 ya. Ini kalau asumsinya usia atletnya adalah 20 tahun ya. Itu sudah 285, itu sudah masuk kepada anaerob ya, ambang anaerob itu. Dan ketika di atas 170 itu sudah melewati anaerob, dan kalau udah 100 aerob maksimal. Tapi begini saudara, saya pernah punya pengalaman ya, yang jelas bahwa
eh, maksimum heart rate atlet dayung itu melebihi seringkali kemampuannya, ambang thresholdnya itu melebihi 220 kurangi umur. Artinya kalau misalkan denyut nadi itu sekitar 200, itu kan sudah maksimal kalau usianya 20. Tetapi ternyata di dayung 210 itu masih mampu mereka. Karena proses latihan keras sekali. Nah, kemudian berikutnya adalah yang terkait dengan di awal, yaitu periodisasi. Intinya periodisasi itu kita bisa membagi antara periode persiapan, terus kemudian kompetisi dan transisi. Ya, pembagian bulan di situ itu yang menjadi target utama di dalam proses periodisasi. Terus kemudian periodisasi ini dituangkan di dalam program makro, dan dari program makro ini akan dituangkan di dalam program mikro. Kita akan mempelajari Excel tentang program makro dan mikro. Sekedar ini saya tayangkan seperti ini, saudara. Jadi program makro dan mikro dari sebuah program latihan yang disusun. Di situ tentu ada beberapa komponen-komponen yang harus dicantumkan, seperti apa yang saya jelaskan mulai awal ya. Berapa minggu, berapa bulan, terus kemudian peak-nya ada di mana, terus kemudian tryout-nya ada di mana, tes parameternya ada di mana, tes standar, terus materi-materi latihan fisik, latihan teknik, latihan mental, semuanya ada di dalam program makro itu. Nah, itu ada grafiknya di dalam program-program itu, dan kita bisa menyesuaikan itu dengan kebutuhan kita. Sekali lagi, ini hanya yang jelas bahwa di sini permainan-permainan atau kemampuan memanipulasi grafik-grafik ini atau memainkan jeda-jeda yang ada di dalam program makro ini, inilah yang menjadi kualifikasi seorang pelatih yang profesional. Tentu tidak asal-asalan, tentu ada banyak pertimbangan di sana. Ya, demikian saudara yang bisa saya sampaikan pada pagi hari, melanjutkan pertemuan sebelumnya, dan kita akan melanjutkan pertemuan di minggu depan. Dan sekali lagi selamat berlatih, selamat belajar untuk mengikuti program-program pelatihan yang ada di olahraga dayung. Terima kasih.